Nanti saya akan bedakan orang yang dewasa sama yang belum, ya. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Maksudnya gini, saudara. Kita di dalam pemikiran segala sesuatu kita harus berpikir secara dewasa, bicara secara logika. Amin. Tapi di dalam kejahatan, namanya gini loh, apakah anak-anak berbuat jahat? Tidak. Maksudnya gini, kalau saudara dijahatin, ya saudara berbuat seperti anak-anak, mau mengampuni. Mau mengampuni, kalau dijahatin orang, yang firman Tuhan maksud ini di sini. Kalau jadilah anak-anak dalam kejahatan, jadi kalau saudara dijahatin, udah lupakan. Jadilah anak-anak. Tapi di dalam pemikiran harus jadi orang yang dewasa. Bicara kedewasaan ini ada 2 hal. Kalau secara jasmani, dewasa ini nggak bisa dipungkiri, benar ya? Faktor umur nggak bisa dilewatin. Kalau umurnya sudah 60 ke atas ya wajar mukanya nggak melorot begitu. Jadi dewasa. Kalau laki kuat jagonya suaranya tebel, ini dewasa, ya. Nggak bisa, saudara ditarik model apa tetap kembali asal semua kembali alami dewasa. Tapi bicara dewasa rohani tidak ditentukan oleh usia. Gak jaminan orang tua dewasa rohaninya bagus. Bahkan anak kecil pun jangan dipikir gak ada dewasa rohani kalau memang dia kuat sama Tuhan. Benar ya? Kalau dia usia-usia remaja, kalau dia memang kuat didasari hal yang luar biasa, itu dia pasti dewasa. Beberapa hal yang kita pelajari dari kedewasaan rohani ini luar biasa. Saudara akan melihat beberapa aspek yang saya akan bahas satu persatu, ya, pada malam hari ini. Kita buka di 1 Tawarik 17 ayat 16. 1 Tawarik 17 ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud itu selalu dia mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia selalu adakan waktu yang spesial, yang khusus sama Tuhan. Dan dia tahu kehidupan dia sukses ini bukan karena kebetulan, tapi itu karena Tuhan. Maka dia selalu tanya, siapakah aku ini? Karena ada lagunya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Benar? Siapa? Dia selalu koreksi. Inilah bukti bahwa orang yang dewasa, dia selalu mencari hal-hal apa yang dia kurang di dalam hidupnya, walaupun dia diberkati. Ini spesial luar biasa. Jarang orangnya kalau sudah di level atas, dia selalu cari dirinya itu seperti apa, kekurangannya apa, jarang. Tapi Daud sudah di level atas pun dia selalu cari siapa. Waktu yang spesial ini yang Daud ini semakin dekat sama Tuhan dan dia semakin tenang di dalam hidupnya. Beda nanti sama Saul, ya. Jadi dewasa rohani ini yang poin pertama supaya kita dewasa. Saudara selalu cari apapun yang menjadi kekurangan dalam hidup. Hidup gak ada yang sempurna, manusia gak ada yang sempurna. Amin. Yang sempurna cuma dari Yesus, kita gak sempurna. Tapi di balik ini kita belajar apa kekurangan kita dan ada karena yang khusus. Keintiman ini yang luar biasa. Daud selalu menyembah, selalu berdoa, dan selalu ada karena yang khusus. Seharian khusus berdoa. Bahkan Yesus pun waktu dia hidup di dunia, dia ada waktu yang khusus doa sama Bapa. Pada waktu malam hari, murid Yesus dia doa semalaman. Dia cas rohaninya, padahal dia Tuhan. Tapi dia ajarkan kepada kita bahwa dia manusia. Dia selalu ciptakan roh Allah itu ada di dalam dunia. Dia selalu doa menyembah karena waktu yang khusus. Saudara harus lakukan hal yang begini, hidupmu akan menjadi lebih tenang.
Amin. Ya. Saudara kan melihat nanti berkata responnya antara Daud dan Saul, ya. Saya akan bahas lebih lagi. Perhatikan lagi di kitab Mazmur 5 ayat yang kedua. Mazmur pasal 5 ayat yang kedua. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allah, sebab kepadamu lah aku berdoa. Daud selalu begini. Dia selalu teriak minta tolong sama Tuhan, ya, sama manusia. Dia selalu memuji dan dia bilang, kamu itu Raja, Allahku. Selalu aku meminta kepadamu. Aku selalu berdoa. Kita belajar mulai tekun di dalam doa. Kita belajar mulai tekun ada waktu khusus yang spesial sama Tuhan. Waktu khusus ini kita nggak bisa beli. Tapi karena waktu khususnya adalah satu hal yang kita ini ada keniatan untuk menghadap di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Akan nanti kita bandingkan dengan Saul, ya. Sekarang kita akan bandingkan dengan Saul. Kita buka di kitab 1 Samuel 28 ayat 6 sampai 7. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan apa? Urip, baik dengan perantaraan para nabi. Ya, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Daud ngadepin problem, dia adakan khusus dengan itu. Setelah perhatikan, di dalam masalahmu, kalau kamu hidup dengan Tuhan, kamu tenang, kamu akan melihat solusinya. Dan di balik situ kamu akan naik level. Saudara gak akan cengeng lagi. Saudara akan menikmati level yang lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Tapi kalau Saul beda, dia tanya dukun, tanya orang pintar. Beda. Di sini yang Tuhan gak berkenan. Dia menghadapi sesuatu, dia tanya sesuatu pada orang pintar. Dia pemanggil Aaron, memanggil rohnya Samuel tentang menghadapi bagaimana dia harus menghadapi musuh. Samuel sudah meninggal, dipanggil rohnya. Parah ini. Nah, kalau kita sudah dewasa rohani, kita akan tenang, kita nggak usah bingung yang namanya hal-hal yang nubatan. Nubatan boleh kalau itu dari Tuhan. Tapi sebagian nubatan pun, saudara akan bicara dengan Tuhan pun tanpa dilihat sesuatu. Saudara akan dijawab oleh Tuhan luar biasa. Setiap orang mempunyai hal yang sama. Kita mempunyai jalur khusus kepada Tuhan. Saul gak sabaran, dia selalu mengandalkan orang lain. Dia selalu minta tolong sama yang namanya Tuhan. Ini jelas sekali. Nanti lihat ya, pada waktu kamu sudah dewasa rohani, sikap hidupmu berubah. Ya, kita buka lagi di ayat berikutnya, ya, ayat yang ke-8, ya. Lalu menyamar Saul yang mengenakan pakaian lain dan berkilaya dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah kau menenung, ini luar biasa, cobalah kau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ngeri ya? Ngeri ya? Makanya saudara jangan senang-senang diterawangi orang.
Saudara yang benar itu senang kalau Tuhan jawab doamu. Itu yang benar, jangan kebalik-balik. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di dalam kisah-kisah semacam ini, banyak hal-hal ini yang Tuhan semakin gak berkenan di dalam kehidupan Saul. Terbukti pada waktu melihat satu masalah, Daud menghadapi Goliat sama Saul menghadapi Goliat itu beda. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, dia datang ke Goliat, kau menghampiri aku dengan pedang dan tombak, aku menghampiri kau dengan nama Tuhan Allahku. Ditepil. Betul? Daud mendatangi masalah dengan Tuhan. Saul beda. Pada waktu dia menghadapi Goliat, dia interview Daud, dia bilang, "Hei Daud, engkau diurapi Tuhan, pergilah." Wah, si bosman perintah nih, diurapi Tuhan, pergilah. Benar ya? Ini bedanya pelaku firman sama penghafal firman. Dia nggak mulai kok diurapi. Saul berkata begitu, tapi nyuruh Daud. Beda Daud. Daud gak nyuruh Saul, tapi dia hadapin dalam nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan Allah. Jatuh. Poin yang pertama, pada waktu saudara dekat dengan Tuhan, kedewasaan rohani menilai biasa. Kamu melihat masalah itu hal yang kecil. Kita melihat masalah itu pada waktu saudara dewasa rohani dengan Tuhan itu kuat. Kamu akan melihat bahwa di dalam masalahmu itu ada Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Ini pemikiran orang dewasa. Tapi pemikiran kanak-kanak, pemikiran orang yang dewasa, dia melihat masalah itu hantu. Makanya nggak salah kalau orang ada masalah dia melarikan diri dari kenyataan. Seolah-olah perceraian ini menyelesaikan masalah, seolah-olah kematian ini menyelesaikan masalah, seolah-olah mengambil duitnya orang ini menyelesaikan masalah, seolah-olah kita nggak bayar utang itu menyelesaikan masalah. Itu nggak menyelesaikan masalah. Ada waktu yang harus diberes. Ini bedanya kalau orang dewasa sama belum. Makanya di firman Tuhan kata pemikiran ini harus dewasa. Kalau saya sudah dewasa, maka kamu dalam menyikapi segala sesuatu itu menjadi tenang, nggak gampang panik. Ya, saudara kan melihat itu ringan. Saudara kan melihat bahwa masalahmu ini ada Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Bukan masalahmu menjadi satu momok, satu hati yang saudara akan melarikan diri dari permasalahan. Ini namanya orang nggak gentle. Dia melarikan diri dan apalagi daripada dia kena masalah mending orang lain digigit. Yang bermasalah si Ani, bukan aku ya, bukan aku. Lepas tangan itu. Kalau orang bilang lepas tangan itu sembunyi tangan ya begitu. Sekarang belum dewasa rohani. Ya, saya akan buka di kitab 1 Samuel 24 ayat pertama sampai 6. Ini ada sikap-sikapnya ini beda. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 6. Nah ini pada waktu Daud menghadapi Saul. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kita lanjut. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang yang lalu pergi mencari Daud dan orang-orang yang di gunung Batu Kambing Hutan. Kita buka yang 3. Ya sampai ke kandang kanan domba tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang yang duduk di bagian belakang gua itu. Ayat yang keempat. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, ya, jadi anak banyak ngomong. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat yang kelima. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Kemudian dia telah memotong punca Saul. Oke. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang yang dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk
untuk melakukan hal demikian kepada Tuhanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, hendaknya menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ini cerita pada waktu Daud diburu-buru Saul itu dibunuh. Kenapa? Karena Saul iri. Karena Daud selalu berhasil dalam segala hal. Dia iri, dia mau bunuh Daud. Tapi pada waktu saatnya Daud ada peluang untuk membunuh Saul, dia nggak bunuh Saul. Ini ada peluang. Jadi satu Bang Hajar, anak buahnya bilang, Daud, raja-raja. Tuhan menyerahkan musuh di dalam tanganmu. Itu dilakukan enggak? Orang kalau dewasa di dalam mendapat masukan, saudara harus bijak mendengarkan. Amin. Kita belajar ya untuk bijaksana di dalam mengambil keputusan. Orang dewasa rohani itu bijaksana. Dia nggak asal dengar. Beda ya. Kalau orang yang belum dewasa, saudara perhatiin, ada orang ngomong dikit, langsung dia, bukan, tak marahin. Lu belum tahu jelas kok dimarahin, bener nggak sih? Kalau kita mau share sama orang, jangan bilang sama satu orang, karena di mana-mana orang nggak bisa salah. Untuk dirinya, sendiri yang jawab bukan saya. Tapi bener. Kalau mau harus fair juga dong. Kita nggak bisa lihat asap kalau tanpa api. Orang selalu bahas asapnya, ini asap, beresin asap. Apinya nggak dicari. Apa apinya? Warna asap. Berapa daripada kita yang selalu ada konflik karena kita nggak bijak hanya mendengar sebelah saja, langsung kita ambil keputusan, ya begini, vonis terjadi. Daud bijak karena dia dewasa rohani. Dia ambil kunci jubahnya, dia bilang, hei Saul, nyatakan ya, nek kamu kan tak mati kecil, tak tusuk. Ini loh, kamu kalah sama aku loh, ya kan? Aku nggak mau bunuh kamu loh. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul telah bangun meninggalkan Daud itu hendak melanjutkan perjalanannya. Hebat. Daud tidak mau bunuh karena apa? Dia bilang, ini bagaimanapun orang yang diurapi Allah. Dia menghormati, dia masih ngajeni walaupun dia mau dibunuh. Berjiwa besar. Bahkan anak bayi jangan dikejar. Ya. Orang yang dewasa rohani gak selalu ngejar-ngejar hal-hal yang gak penting dalam hidupnya. Hanya karena nafsunya, dia ingin harga dirinya diangkat, dia terkorek harga dirinya, dia hajar, cari musuhnya sampai cari celah sampai dia kalah dan hancur. Dia kejar-kejar. Tapi kalau kita anak Tuhan, bahwa Tuhan gak perlu dikejar-kejar. Daud tidak kejar-kejar Saul. Sudah, gak usah dikejar. Ya. Itu yang pertama, bijaksana. Balada mantu dan mertua ini bijaksana jawabannya. Balada anak dengan istri ini bijaksana. Anak dengan mama, papa dengan anak, benar? Ngomong sama cucu, ini bicara bijaksana. Kalau kita nggak bijaksana, hanya sepele kita ambil keputusan. Ingat, sekali melangkah, jalannya berubah. Amin. Pernah kan saya korbankan kan? Pada saudara melangkah ke sini, saudara kan ke sini. Saudara aku piru, aku ke sini. Saudara kan ke sini. Karena lagi berubah. Ada kalau lagi menuju ke situ sama ke sini beda. Saudara pilih jalan kan juga sama kan? Aku tak lawasin aja lah. Jalan tikus. Biasanya orang nggak lewat. Berubah lagi bangsa. Apa ada galian? Tambah kecil tikusnya nggak masuk, macet. Berubah. Aku tak lawasinnya oleh lagi.
ternyata di situ targetnya mati, macet, filenya berubah-berubah. Pernah kan kita nggak begitu kan? Ya ini cerita tentang Daud, sama-sama hikmatnya itu keluar bijak di sana. Jangan sampai salah melangkah, padahal kamu mengambil langkah yang salah, filmnya terjadinya nanti konflik dan kepahitan. Ya, lanjut ayat ke berapa? Lanjut, oke. Habis ya. Wah, tapi kan harus berdoa. Kemudian barulah Daud keluar dari dalam gua itu dan berseru pada Saul dari belakang kanannya. Tuanku raja. Stop ya. Terpaksa saya buka Nanti ada apa tadi? Apa ya? Oh ini sudah. Kemudian barulah Daud yang keluar dari dalam gua itu dan berseru pada Saul dari belakang katanya, Tuanku raja. Saul menoleh ke belakang. Kok kenapa mati-mati ya? Oh ini anak, ini yang mati. Sorry. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ayat 9. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa kau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud ngomong sama Saul, kamu lihat toh, semua itu nyuruh kamu, aku tidak bunuh kamu, karena aku sayang kepadamu. Luar biasa ya. Jadi poin yang kedua, ini bicara tentang kasih. Ya, jadi kasih ini pada waktu saudara dewasa, saudara berani, saudara akan keluar kasih. Orang kalau dapat begini, ini luar biasa. Dia mau mengasihi, dia nggak mau beresin dengan hidupnya. Dia sayang. Susah ya. Saudara dirasain aja itu sama karena sampai seumur hidup. Ini mah bunuh-bunuh, tobat luput, sayang. Ini luar biasa nih teman. Ini masih sayang, mau dibunuh masih sayang. Padahal ngomong tersinggung aja itu bisa sayangnya hilang sampai 365 hari sayangnya hilang karena tersinggung. Ini dia mau dibunuh, dia sayang. Luar biasa ya. Jadi dia keluar kasih. Amin. Oke, ayat yang ke-11. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku. Ini sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun kau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Ini poin yang luar biasa. Daud jaga emosinya supaya nggak jatuh dalam dosa. Dia nggak mau ambil tindakan yang jahat. Dia jaga hatinya, nggak mau ternoda. Kadang kalau kita terpancing emosi, kita akan marah dan kita akan berbicara yang nggak benar. Kita akhirnya terpancing di dalam dosa. Tapi Daud nggak mau. Dia bilang, aku nggak mau. Tanganku ternoda. Dia jaga hati. Saudara, kalau orang dewasa rohani, pada waktu kamu menghadapi orang yang nggak benar, kamu jaga. Amin. Jangan terbawa, buat apa? Gak ada gunanya, saya biarin aja. Saya terbawa emosi, dia mangkel, saya mangkel, dan nanti akhirnya apa? Saudara menghakimi. Itu sudah pasti. Daud nggak mau menghakimi kan? Dia nggak mau menghakimi kan? Urusannya itu lah, dia nggak mau.
bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan perkaraan. Wah, biasa. Gak ada celah di mata Tuhan untuk dia berbuat dosa yang luar biasa di dalam hatinya. Dia bilang gak boleh kotor. Ya, kita jaga juga di dalam kehidupan ini, hati ini jangan kotor. Karena setiap hari kita gak lepas yang namanya problema, gesekan atau apapun hal peristiwa yang kadang menjengkelkan kita. Jangan kotor. Amin. Ya, oke. Kita buka ayat yang ke-12. Tuhan, kiranya Engkau menjadi hakim. Kiranya menjadi hakim di antara aku dan Engkau. Tuhan, kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul. Orang yang dewasa rohani, ini yang keempat, tidak menghakimi. Amin. Dia tidak menghakimi. Ya, aku tidak mau jadi hakim. Tidak tahu sih benar kamu atau apa, aku nggak tahu. Tuhan aja yang beresin semuanya. Dia nggak mau. Kalau jaga hati, dia nggak mau menghakimi. Yesus kan juga sama kan, ada firman-Nya kan, benar nggak? Waktu ada seorang batu datang kepadanya, orang Farisi bawahi. Yesus bilang apa? Kalau ada orang yang tidak berdosa, silakan untuk lancar. Kita semua nggak ada yang benar di mata Tuhan. Jadi ya kita harus hindari yang dunia. Kalau kami hakim sendiri, dia jaga semua dikembalikan kepada Tuhan. Kita baca dari firman ini cukup panjang bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu jaga kedewasaan rohani, tetap saudara berjalan dalam Tuhan. Adakan waktu khusus doa. Kalau waktumu khusus, doamu khusus, zaman luar biasa. Melihat segala sesuatu tentang Tuhan. Ngambil keputusan bijaksana, nggak asal ngambil, nggak asal-asal emosi, langsung ngambil keputusan keliru-keliru. Makanya kalau orang lagi mau ngambil pergumulan di dalam hidupnya, mau ngambil satu keputusan, baik itu di pekerjaan, di dalam rumah tangga, amin, di dalam apapun perjodohan, harus benar-benar tenang. Jangan karena emosi setelah perang sendiri, setelah keputusan salah jalan bukan. Waktu nggak akan kembali, tapi waktu akan datang di kemudian hari untuk pembenaran. Karena yang sudah terjadi sudah akan bisa sesali dalam hidup. Tapi yang benar adalah bagaimana ke depan, supaya kita bisa mensiasati dengan baik di dalam kehidupan ini. Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita hidup di jalan kebenaran. Saya ulang ya, yang pertama, melihat problem kalau sudah dewasa, tidak panik. Sudah tenang. Kenapa? Karena sudut pandangmu beda. Pada waktu kamu dewasa, kamu melihat masalah itu ada Tuhan yang bekerja di dalam masalah. Kalau sudah belum dewasa, saudara mengandalkan kekuatan untuk menghadapi masalah dan saudara akan capek dan stres. Makanya kalau orang selalu tertimpa masalah, dia akan menghindarkan diri dari doa. Dia bilang, aku capek lah, mending gak ada kerja itu, mau istirahat. Aku capek, aku mending mau dulu itu stres. Itu belum dewasa. Ya, terus bijaksana, mendengar segala sesuatu, gak langsung ditelan mentah-mentah. Saudara gak akan langsung marah, tapi saudara akan ajak bicara apa penyebabnya. Ini saya ulang lagi ya, saya ambil isinya. Apa penyebabnya? Saudara duduk bersama, ayo cari solusinya. Saya punya teman yang luar biasa. Setiap kita sharing sama dia cuma bilangnya satu, sudah, ini masalah. Solusinya bagaimana?
Ini nggak usah dibahas. Itu luar biasa. Halo? Apa kita begini? Kalau itu orang yang dewasa, kan orang belum dewasa. Ini gimana nih masalahnya? Ini kamu sih, kamu terus gak pernah aku. Itu gak bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana, sudah selesai. Solusinya bagaimana? Lakukan ini ya di dalam luar biasa ya. Kalau sudah terjadi sudah, jangan dibahas terus. Nanti nggak selesai. Nanti filmnya kayak film serial. Serial di dalam pertengkaran, seri 1, seri 2, nggak mari-mari sudah. Yang dengar capek, yang mau capek, tetangga capek, semua capek ya. Serial gitu ya. Oke? Yang ketawa. Tapi di keluarga kita beda-beda nggak ada film serial. Udah selesai. Amin. Ya. Serial yang lebih baik. Terus yang ketiga ada kasih, ya. Yang keempat tadi ada apa? Menjaga emosi. Kasih itu ya sudah selesai, beresin, sudah nggak usah dibahas. Yang namanya masalah sudah beresin, oke. Yang keempat bicara tentang kontrol emosi supaya kamu nggak jatuh di dalam dosa. Walaupun lu bicaranya nggak enak, diam aja. Amin. Ya. Yang kelima, jangan menghakimi. Kita nggak ada yang benar dalam dunia ini. Orang selalu bicaranya situ yang salah, nggak pernah situ yang salah. Nanti kalau bicaranya situ yang salah nanti repot. Tempatnya penuh untuk penampungan yang beginian. Jadi mending di tempat orang lain. Makanya kita anak-anak Tuhan nggak boleh begitu. Tapi kita koreksi. Belajar dari Daud, tanya Tuhan, siapakah aku ini? Tuhan. Kok aku sampai kayak gini itu siapa? Ada amin saudara? Kalau saudara sudah selalu begitu, maka level rohani meningkat dan ketuhanan semakin dahsyat di dalam kehidupan. Kita diberkati firman Tuhan. Ya, kita siapkan dewasa rohani ini adakan apa yang spesial. Untuk mencapai dewasa itu spesial aja sama Tuhan. Doa yang tenang, Tuhan baca firman tenang, urapannya luar biasa. Sehingga sudah dapat hikmat yang sempurna di dalam hidup. Beda sama orang yang hati Saul. Dia hafal, tapi dia bukan pelaku firman. Makanya dia cari dukun, karena dia firman gak tahan. Karena dia janji Tuhan gak dapat, dia cari memanggil Allah. Saul itu dinubuati bolak-balik. Nanti kamu tak katakan ya. Tapi gak jadi-jadi. Dinubuati ketemu para nabi, dinubuati jadi nabi, tapi gak jadi-jadi. Padahal Daud sama Samuel cuma pemandangan, kamu diulangi jadi raja. Jadi artinya apa? Nubuatanmu akan hilang kalau kamu tidak ada keinginan dengan Tuhan. Nubuatanmu akan hilang kalau hatimu nggak siap, kalau nggak dewasa. Gak mungkin anak kecil dibawain pisau, kalau dia minta pisau nanti bisa celaka. Bener ya? Gak mungkin. Semua dari kedewasaan. Semua dari keimanmu. Jadi nubuatan itu yang penting itu kedewasaan. Saulnya gak dewasa, nubuatannya hilang sampai terakhir matinya tragis. Dulu yang satunya jadi raja, yang satunya bunuh diri. Gak dewasa. Dikit-dikit baper, bunuh diri. Gak ada Tuhan dalam hidupnya. Kita diberkati Tuhan. Amin. Ya.